Tiap pagi, sekitar 8,5 juta orang membuka matanya di kota New York. Dan rupanya Big Apple nggak melulu didominasi oleh manusia loh. Ada juga kerajaan semut. Totalnya sekitar 17 miliar. Serangga ini hidup di rumah, ngumpet di rerumputan, merayap di bawah aspal, dan manjat di pepohonan. Malahan, penduduk asli New York sudah terbiasa naruh kotak sepatu biar dikerubuti semut. Semut pemukiman rupanya lebih beruntung dari kerabatnya yang tinggal di hutan karena nggak perlu repot-repot nyari makanan. Jutaan manusia memberinya makan dari remahan hotdog, sisa pizza, atau tumpahan kopi yang mereka tinggalkan. Terutama saat jam makan siang di area perkantoran, serangga kecil ini tinggal mencari sasaran empuknya di bangku taman atau meja kafe. Di situ akan ada banyak makanan. Lebih dari 1 miliar semut berkeliaran di taman dan jalanan Manhattan. Di antara kawanannya yang bejibun, ada juga hewan kecil berwarna coklat kemerahan. Nah, setelah diteliti lagi, serangga ini nggak termasuk salah satu dari 13.000 spesies semut yang sudah diketahui dalam sains. Spesiesnya sangat unik dan cuma berhabitat di Manhattan, lebih tepatnya di sepanjang 63rd sampai 76th Street. Mereka belum tahu pasti sejak kapan semut Manhattan telah berevolusi dalam isolasi. Semut ini tiba di Amerika dengan kapal Eropa, lalu terisolir dari kota lain. Lagian ngapain juga kan jauh-jauh ke kota lain kalau di situ sudah ada banyak makanan? Semut Manhattan sangat menyukai fast food terutama sirup jagung. Makanya tubuhnya banyak mengandung karbon. Unsur ini membantunya beradaptasi di lingkungan berbahan beton dan berudara kering serta hangat. Sekitar 20% kota New York terdiri dari taman dan ruang terbuka hijau. Tempat-tempat ini juga didiami tikus berkaki putih yang menurut para ilmuwan telah berevolusi. Tubuhnya berbeda dari tikus yang hidup di pedesaan karena sudah mengalami perubahan genetik. Hewan pengerat berkaki putih hidup dengan makan sisa makanan manusia. Makanya, tikus New York memerlukan hati yang lebih besar untuk memproses asam lemak dari fast food. Luas Central Park di New York hampir 2 kalinya Monaco. Di area hijau ini terdapat lipan unik yang nggak bisa dijumpai di tempat lain. Namanya Hoffman Dwarf Centipede dan panjang tubuhnya cuma mencapai 1 cm. Ia hidup di tumpukan tanaman kering dan punya 41 pasang kaki. Hewan krustasea seukuran 8 mm ini dinamakan Isopoda socorro dan menjadi salah satu organisme terlangka di dunia. Habitatnya ada di mata air panas kecil di dekat Socorro, New Mexico. Isopoda ini hidup di air panas bersuhu 32 derajat Celcius yang tertutup oleh lapisan alga. Kondisi ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat hidupnya. Untuk sampai di Gua Mobile, kamu perlu turun ke bawah tanah sedalam 19 meter alias setinggi bangunan 4 lantai. Itu pun kamu masih harus merangkak di sepanjang jalan sempit, lalu berenang di kanal air dingin. Gua ini nggak bisa ditembus sinar matahari dan udaranya juga beracun karena mengandung uap amonia dan hidrogen sulfida. Tempat ekstrim ini telah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Ekosistem unik telah terbentuk di tempat beracun ini. Dari semua hewan yang hidup di situ, ada 33 spesies kaki seribu, kalajengking, laba-laba, dan lintah endemik yang pastinya nggak bisa dijumpai di tempat lain. Sebagian besar organisme ini buta dan nggak berwarna. Untuk apa juga punya mata dan kemampuan berkamuflase kalau habitatnya aja ada di kegelapan? Iya kan? Di antara semua hewan di situ, yang terkeren sih kaki seribu berbisa. Para ahli bahkan menjulukinya Raja Gua. Dengan panjang maksimum 5 cm, ia menjadi raksasa mobile. Salamander buta pasti bakal seneng tuh kalau hidup bareng hewan unik di mobile. Tapi, monster kecil ini terisolir di tengah lautan sejauh ribuan kilometer. Gua Mobile berada di Romania, sedangkan salamander buta hidup di Texas. Habitatnya ada di bawah perairan San Marcos dan tubuhnya bisa memanjang sampai 12 cm. Dari namanya kita tahu lah ya, kalau hewan ini buta, matanya memang ada sih, tapi nggak berfungsi. Meski begitu, ia lihai memangsa siput dan udang. Salamander ini bisa mendeteksi keberadaan hewan lain dengan memanfaatkan gelombang bawah air saat ia bergerak. Kucing liar Skotlandia hidup di utara Skotlandia. Gak seperti kucing domestik yang suka rebahan, ia sangat lihai berburu. Tubuhnya 25% lebih besar dari kucing rata-rata, perawakannya berotot dan kakinya panjang. Selain itu, ekornya halus dan berujung bulat, tertutup oleh bulu hitam dan coklat yang membentuk pola cincin.
Quokka dijuluki sebagai hewan yang paling bahagia di dunia. Jelaslah ya, lihat aja senyumnya. Pasti si imut ini selalu sadar kamera nih. Quokka cuma hidup di Australia dan sekitar 10.000-nya hidup di Pulau Rottnest dan sejumlah lokasi lain. Senyum imutnya ini merupakan hasil dari evolusi. Dengan mulut menganga, Quokka lebih gampang bernafas dan mengatur suhu tubuhnya. Tapi kalau kamu berani ngasih makan Quokka, siap-siap aja deh buat bayar denda lebih dari 2,5 juta rupiah. Hewan yang satu ini akan tetap santuy meski dipegang oleh tangan manusia yang lebih jumbo dari tubuhnya. Habitatnya cuma ada di Pulau Madagaskar. Para ilmuwan telah menemukan sepasang bunglon jantan dan betina berukuran mini, lalu menamainya Brochycyanana. Belum ada yang tahu pasti alasan dibalik tubuhnya yang cuma tumbuh sebesar biji bunga matahari. Oke lah, lanjut ke satwa berikutnya yang cuma ada di Madagaskar. Warga lokal menamakannya Ai-Ai. Lemur unik ini lebih sering menghabiskan waktu di atas pohon dan termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Kebanyakan begadang ya, makanya kelihatan lesu. Meski tergolong lemur, bentuk giginya mirip gigi hewan pengerat. Cakarnya mirip cakar kungkang dan tubuhnya mirip kera. Lihat jemarinya deh, nyeremin kan? Panjang, ramping, dan bercakar tajam. Kalau yang lehernya panjang ini, jerapah. Nah, ini baru zebra. Bulunya yang bergaris hitam putih membantu zebra memantulkan cahaya matahari di siang hari serta menghangatkan tubuhnya di malam hari. Akan seperti apa ya kalau jerapah dan zebra digabungin? Udah ada di alam kok. Okapi. Penampilannya mirip jerapah berleher pendek, bertubuh kuda, dan berkaki belang-belang mirip zebra. Lidahnya juga panjang, pejantannya punya tanduk kecil di atas kepala, dan habitatnya cuma ada di hutan hujan Afrika. Kalau kamu mau keliling Afrika, datang ke dataran tinggi Ethiopia. Di sana kamu akan berkesempatan melihat kera gelada unik. Wey, ingat baik-baik nih, gelada ya, bukan gelato. Jangan sampai keliru. Gelada jantan kelihatan mirip rocker dari tahun 70-an. Bulunya cerah dan kepalanya tertutup oleh rambut jabrik. Tetap jaga jarak ya, gelada termasuk hewan garang. Kebanyakan waktunya dihabiskan di atas tanah. Ia juga mengumpulkan rumput di siang hari sebagai persediaan makanan utama. Menurut para ilmuwan, gelada merupakan hewan purba yang masih bertahan. Ia hidup jutaan tahun lalu di area yang membentang dari Afrika Selatan sampai India. Kamu pernah ngebayangin manusia raksasa seukuran patung Liberty jadi tetanggamu? Mungkin cuma ada di cerita sci-fi ya. Kalau di dunia binatang sih memang ada. Kura-kura terkecil di dunia, speckled tortoise, cuma sepanjang 10 cm. Tapi di Kepulauan Galapagos, ada kura-kura raksasa yang panjangnya sampai 152 cm. Bobotnya setara dengan motor sport atau seberat 450 kg. Kura-kura Galapagos raksasa telah mendiami bumi selama 100 tahun. Hewan jumbo ini bisa tidur selama 16 jam dalam sehari. Karena metabolismenya sangat lambat, ia bisa berpuasa dari makan dan minum selama setahun full. Jutaan tahun lalu, reptil dari Amerika Selatan naik ke atas kayu, lalu terbawa oleh ombak menuju Samudra Pasifik. Reptil ini menempuh perjalanan sejauh ratusan kilometer, lalu terdampar di Kepulauan Galapagos. Ia harus berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Begitulah awal mulanya iguana laut bisa muncul menurut para ilmuwan. Hewan unik ini mirip naga yang bermuka gahar, padahal makanannya cuma tumbuhan loh, jadi nggak gahar sama sekali. Iguana menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air. Untuk membuang garam laut yang terkumpul di tubuhnya, ia akan bersin. Hachi! Lyrebird cuma hidup di Tenggara Australia dan Pulau Tasmania. Nama nyelenehnya berasal dari ekornya yang mirip lira, alat musik dawai pada zaman Yunani kuno. Lyrebird sangat lihai menirukan bunyi burung lain dan masih banyak lagi. Misalnya, lengkingan hewan, suara manusia, gergaji mesin, mobil, alarm kebakaran, dan bahkan bunyi klik kamera. Sekitar 12.000 tahun lalu, Danau Garam muncul di salah satu kepulauan Palau. Tempat ini bernama Danau Ubur-Ubur. Reservoir berukuran 460 kali 160 meter ini dihuni oleh 5 juta ubur-ubur emas. Hewan unik ini berenang menuju pesisir barat setiap pagi untuk menunggu matahari terbit. Selama seharian, ubur-ubur ini akan mengikuti arah matahari. Di dalam jaringan tubuhnya terdapat alga yang memberinya energi. Nah, alga ini nggak bisa bertahan hidup tanpa cahaya matahari.